Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Malaysia raih gelar juara Piala AFF U19 kedua dalam sejarah. Timnas Malaysia U19 tampil impresif di babak final Piala AFF U19 2022 pada Jumat 15 Juli 2022. Dalam laga final yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat itu, Malaysia menang 2-0 atas Laos U19. Malaysia mampu membuka keunggulan di menit ke-14. Faiz Amerunizar lepas dari kawalan pemain belakang Laos yang memanfaatkan umpan yang berasal dari tendangan bebas. Para pemain belakang Laos pun hanya terpana saja melihat gol tersebut. Di menit ke-76, Alif Farhan melepaskan crossing yang sangat baik dari sisi kiri pertahanan Laos. Alif Izwan Yuslan yang berdiri bebas tinggal mencocor masuk bola ke dalam gawang timnas Laos. Hingga babak kedua berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Malaysia tidak berubah. Harimau Malaya Muda meraih gelar juara Piala AFF U19 2022. Ini adalah gelar kedua Malaysia di ajang Piala AFF U19. Sebelumnya mereka meraih gelar pada edisi tahun 2018 lalu. Menariknya, saat itu Indonesia juga menjadi tuan rumah. Persikabo akhirnya lunasi tunggakan gaji Alex Gonçalves. Permasalahan antara klub Persikabo 1973 antara Alex Gonçalves perihal tunggakan gaji akhirnya rampung. Pemain asal Brazil itu akhirnya menerima pembayaran atas haknya yang tertunggak oleh klub berjulukan Laskar Pajajaran. Diketahui, masalahnya berawal saat Alex Gonçalves merasa bahwa gajinya pada musim 2020 dipotong secara sepihak oleh Persikabo 1973. Alex Gonçalves lalu melaporkan tim berjulukan Laskar Pajajaran itu ke Dispute Resolution Chamber dan Komite Etik FIFA dan memenangkan perkara. Persikabo 1973 divonis harus melunasi tunggakan atas penyerang berusia 31 tahun itu. Kasus ini turut menjadi perhatian dunia setelah Presiden negara Brazil Jair Bolsonaro mengecam keadaan yang dialami oleh Alex. FIFA pun melalui Investigatory Chamber of the FIFA Ethics Committee turut mengawal dan menyelidiki kasus ini. Selain APPI dan FIFPro, Alex juga mendapat perlindungan oleh pihak kedutaan besar Brazil. Vietnam persiapkan mental untuk kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih timnas Vietnam U19 Din Denam langsung mengevaluasi penampilan timnya setelah Piala AFF U19 2022. Mereka bersiap mengikuti kualifikasi Piala Asia U20. Vietnam meraih peringkat ketiga setelah menang adu penalti melawan Thailand di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar di Indonesia bisa menjadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia U19. Jika kembali bertemu dengan Vietnam, laga antara Vietnam versus Thailand memberi kenangan buruk bagi fans timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia U19 Andri Irawan kesal bukan main dengan apa yang dipertontonkan kedua tim di atas lapangan. Duel Vietnam melawan Thailand jilid 2 pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 2022 akhirnya ada pemenangnya. Vietnam berhasil meraih tempat ketiga setelah menang 5-3 melalui drama adu penalti atas Thailand pada Jumat 15 Juli 2022. PSIS tetap resmikan perekrutan Wahyu Trinugroho meski mendapat penolakan. PSIS Semarang resmi mendapatkan penjaga gawang baru jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2022-2023. Penjaga gawang senior Wahyu Trinugroho resmi direkrut oleh Laskar Mahesa Jenar untuk melengkapi pos penjaga gawang musim ini. Kedatangan Wahyu Trinugroho dikonfirmasi oleh CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Yoyok mengungkapkan alasannya mengapa pihaknya merekrut Wahyu. Yoyok merasa Wahyu adalah kiper senior yang pernah pengalaman. Kiper berusia 35 tahun itu memang sudah pernah bermain di beberapa klub besar, juga timnas Indonesia. Kedatangan Wahyu Trinugroho ke PSIS ini cukup menarik, sebab banyak dari pendukung Mahesa Jenar yang meragukan kualitas ex-kiper Persis Solo itu. Sebelum kedatangan Wahyu Trinugroho, PSIS memang sudah memiliki 3 orang kiper, namun mereka masih sama-sama muda dan minim pengalaman. 3 kiper yang dimaksud adalah Fajar Setiajaya, Rai Redondo, dan Yovan Dani Damai Pranata. 3 kiper itu mendapat kesempatan bermain di Piala Presiden 2022 lalu. Yoyok berharap kedatangan Wahyu Trinugroho tak hanya mampu menjadi kiper andalan PSIS, tapi ia juga bisa diandalkan untuk menjadi mentor bagi 3 kiper muda tersebut. Pelatih Thailand U19 anggap Marcelino Ferdinand pemain terbaik di Piala AFF. Pemain tim nasional Malaysia U19 Ahmad Aisyar dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala AFF U19 2022. Namun hal tersebut ternyata tak sejalan dengan pemikiran pelatih timnas Thailand U19 Salvador Valero Garcia yang menganggap penggawa timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand lebih layak meraih status pemain terbaik Piala AFF U19 2022. Garcia memang sudah mewaspadai Marcelino sebelum bertemu timnas Indonesia U19 di fase grup Piala AFF U19
U19-2022. Kini pelatih asal Spanyol itu kembali memuji kualitas pemain berusia 17 tahun tersebut. Selain menyebut satu pemain terbaik, Garcia juga menyebut tim tersulit untuk dihadapi di Piala AFF U19 2022. Klub tersebut adalah Vietnam U19 yang diakuinya sebagai tim yang paling sulit dikalahkan. Marcelino sendiri sekarang sedang fokus untuk memulihkan cederanya. Uniknya Marcelino mengalami cedera saat menghadapi tim asuhan Garcia. AFF abaikan protes PSSI Instagram EAFF tsunami followers. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF mengabaikan protes PSSI soal dugaan adanya praktik sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022. AFF bisa dibilang lambat merespon surat protes PSSI sebab PSSI sudah mengajukan protes kepada AFF sejak Selasa 12 Juli 2022. Karena itulah supporter timnas Indonesia mendorong PSSI meninggalkan AFF dan berlabuh ke EAFF. Alasannya dengan bergabung EAFF, timnas Indonesia berkesempatan menghadapi tim-tim mapan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina. Akun Instagram EAFF @EAFF_official jadi yang paling ketiban rezeki perihal keinginan pecinta sepak bola tanah air melihat timnas Indonesia bermain di EAFF. Pada Kamis 14 Juli 2022, jumlah followers @EAFF_official hanya berada di angka 800. Hingga Sabtu 16 Juli 2022 pagi waktu Indonesia Barat, jumlah followers mereka sudah lebih dari 25.000. Meroketnya jumlah followers @EAFF_official karena strategi pintar yang dilakukan mereka. Pertama, akun @EAFF_official mengucapkan terima kasih kepada sejumlah netizen asal Indonesia yang mengikuti mereka. Semenjak unggahan itulah jumlah followers akun Instagram @EAFF_official terus meroket. Menarik menanti apa respon PSSI menyikapi hal ini.